Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas manhwa yang baru yang akan bercerita tentang Suchan yang terlahir kembali sebelum kiamat. Dia kemudian menjadi pribadi yang dingin, tidak banyak bicara karena dia mengalami kiamat di kehidupan sebelumnya dan dibunuh oleh tunangannya. Dia tahu pentingnya akan perbekalan dan kemampuan. Dia kemudian mengandalkan kemampuannya untuk berkembang dan melompat keluar angkasa untuk menimbun persediaan dalam jumlah yang sangat besar. Ketika akhir tiba, dia benar-benar mengubah hidupnya menjadi sangat bagus sekali. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan sebuah kekacauan yang sangat besar terjadi. Di sana, lalu lintas juga mulai tidak kondusif lagi. Banyak mobil yang kini berlalu lalang begitu saja tanpa memikirkan kondisi apapun. Di salah sebuah mobil, di sana terdapat banyak sekali manusia. Seorang pria kemudian mengatakan, "Astaga, beberapa hari yang lalu, gempa bumi di dasar laut dan letusan Gunung Fuji menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Ternyata hari ini kita juga harus dievakuasi." Si wanita yang ada di sana juga kini sadar jika ini sangat kacau. Karena pergi terburu-buru, dia tidak membawa apapun. Jadi, dia harus pergi ke kota Jiangnan untuk membeli beberapa barang. Di sana pria pun lantas mengatakan kepada wanita itu, "Cantik, apakah kau sudah melihat berita yang ada? Semua barang di toko Walma dan gudang Ali di kota Jiangnan sudah habis diambil orang." Di sana si botak yang mendengar itu kemudian mengatakan, "Informasi itu sudah usang. Hari ini Danau Dongming di kota Shenzhen juga kering dan gudang Darentong juga sudah kosong." Kini gadis pun mengatakan ini sangat mustahil, padahal nilai barang-barang itu mungkin mencapai beberapa ratus miliar. Seorang pria pun kini mengatakan bukan, seharusnya nilainya mencapai puluhan triliun. Kehilangan barang dan berbagai bencana alam hanyalah permulaan saja. Bersiaplah dan buka mata kalian dengan jeli. Hari kiamat akan segera tiba. Sosok pria ini pun benar-benar tampil dengan sangat dingin sekali. Dan dengan kondisi ini, semuanya tampak tidak percaya. Si gadis kini mengatakan tak mungkin hari kiamat akan terjadi. Si pria juga mengatakan, "Candaan apa ini? Tapi sebenarnya, jika itu benar-benar akan kiamat, aku malah agak berharap, karena saat itu semua makhluk hidup akan setara." Di sini, sosok si pria lantas berkata dalam hatinya, kesetaraan di antara semua makhluk. Bahkan, jika itu adalah hari kiamat, tidak akan ada kesetaraan di antara semua makhluk, karena aku telah mengalami itu sendiri. Yah, di kehidupan yang sebelumnya, sosok pria ini benar-benar berhadapan dengan bahaya yang sangat mencekam. Dan di kehidupan yang sebelumnya, dia hanyalah seorang pengantar makanan biasa. Ketika kiamat telah tiba, dia pun sangat terkejut melihat hewan-hewan ganas yang bermunculan. Ini semua bisa terjadi akibat pelepasan energi matahari yang tidak biasa. Inti bumi mulai memperluas dengan cepatnya. Suhu atmosfer naik secara drastis. Gerakan gerak bumi sering terjadi, dan makhluk-makhluk aneh yang tersembunyi di bawah tanah pun muncul ke permukaan. Seluruh dunia benar-benar berubah, dunia baru, tatanan baru. Di dunia di mana pasokan barang sangat langka, bahkan hanya untuk sebungkus mie instan. Dan orang-orang sangat memperebutkan akan hal itu. Mereka rela saling membunuh satu sama lain untuk mendapatkannya. Dan tidak sampai di sana, bahkan sebatang sosis sangat diperlukan sekali. Semuanya benar-benar harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dan saat ini, pria ini terlahir kembali tepat sebulan sebelum hari kiamat tiba. Dengan kondisi ini, wanita kemudian mengatakan, "Adik laki-laki, aku sedikit takut setelah mendengar apa yang mereka katakan. Bisakah kau membantuku?" Namun sayangnya, si pria pun bergegas mengatakan, "Maaf, aku punya hal penting untuk dilakukan." Yah, pria ini benar-benar menolak gadis cantik yang ada di hadapannya. Dia benar-benar telah berlalu pergi. Kemudian, si pria pun berkata, ketika kiamat tiba, apa yang paling penting? Tentu saja barang-barang kebutuhan. Ya, kini
Dia pun mulai mempersiapkan segalanya. Di kehidupan yang sebelumnya dia menghabiskan banyak waktu untuk mencari barang-barang kebutuhan. Kali ini dia harus bersiap lebih awal lagi. Dan ketika pria itu tengah berjalan, seorang petugas kini mengatakan, terlambat 21 detik, dipotong gaji setengah hari. Si pria pun hanya bisa untuk berlalu pergi. Dia kemudian berkata, di kehidupan sebelumnya, saat kiamat tiba, bosku melarikan diri lebih awal, sehingga 1 tahun gajiku hilang sia-sia. Barang-barang ini bisa dianggap sebagai ganti rugi bagiku. Lebih baik aku yang menyimpannya. Ya, dengan sebuah sistem penyimpanan, sosok dari pria mulai menjalankan hal itu. Dan saat ini, semua barang telah terdeteksi. Ada beras, minyak goreng, dan daging. Sedang disimpan secara otomatis. Berbagai kebutuhan pun benar-benar didapatkan dengan baik oleh pria ini, sehingga dia pun kini hanya bisa mengatakan dengan lantang, ini adalah kemampuanku, dimensional space. Cukup membuka dimensional space. Segala sesuatu di sekitar bisa kusimpan dalam ruang kubus super besar dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 10.000 meter sesuai dengan keinginanku. Kini memberikanku akses ke sumber daya tanpa biaya, memungkinkanku menyimpan barang dengan sangat mudah. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengeringkan 2 danau air tawar dan merampas beberapa kota yang akan hancur di akhir zaman nanti. Di sana juga dia berkata, di akhir dunia, sebungkus mie instan adalah barang mewah, apalagi makanan segar. Namun, di sini waktu terhenti, sehingga makanan tetap segar meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Si pria pun kini mengatakan akhirnya tidak perlu lagi makan pasir seperti di kehidupan sebelumnya di hari kiamat. Kini, dia pun berhasil mengumpulkan banyak sekali barang. Dan setelah berhasil mengumpulkan begitu banyak barang, dia pun sedikit lega. Di sini, ketika sedang terjadi, sosok dari petugas yang ada pun mengatakan kepada para rekannya, kalian semua bantu aku mengangkut barang-barang di dalam ini. Tapi ketika dia melihatnya, semuanya pun kosong seketika, dan hal ini membuat semuanya pun tampak sangat terkejut. Di sana dengan apa yang terjadi ini, para petugas pun menanyakan kepada si pria, apakah dia melihat barang-barang di sini dan kemana perginya. Si pria pun mengatakan, semua barang telah aku ambil alih. Dan dengan perkataan dari si pria pun membuat yang lain pun kini mengatakan, kau dasar pecundang, apa yang sudah kau lakukan, tangkap dia sekarang juga. Namun sayangnya si pria pun berhasil untuk melepaskan diri begitu saja. Semuanya pun benar-benar telah kehilangan akan sosok pria itu. Dan mereka pun tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan pria yang berhasil untuk melakukan teleportasi dengan sangat baik sekali. Di sana dia juga mengatakan, ini adalah kemampuan keduaku, Space Jam. Aku bisa bergerak di dalam ruang dalam jarak 3 meter. Di akhir dunia, dengan kemampuan ini, aku bisa masuk ke bangunan terbengkalai untuk mencari barang-barang dan kemudian meloloskan diri dengan aman. Bahkan, di hadapan monster mutan, Space Jam dapat menyelamatkan nyawaku pada saat krusial. Jadi, misi belanja tanpa biaya telah selesai untuk dilakukan. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja sebuah pesan terjadi. Saat ini, aktivitas bumi sedang intens, dapat menyebabkan bencana alam lokal. Mohon masyarakat untuk siap siaga. Untuk saat ini, situasi secara keseluruhan terkendali dan tidak akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Mohon untuk tidak panik berlebihan. Dan dengan apa yang terjadi ini, si pria pun sadar jika pemerintah khawatir akan menimbulkan kepanikan. Dan kemungkinan mereka akan tahu bahwa hari kiamat akan datang. Tak lama kemudian tiba-tiba sosok dari si pria pun mendapatkan sebuah panggilan. Di sana dia pun lantas langsung mengangkat itu. Ya, panggilan ini berasal dari Jiang Xiaoqian. Si pria yang bernama Susan kemudian lantas berbicara dengan orang di telepon itu. Ya, Jiang Xiaoqian kemudian mengatakan, Susan, kau benar-benar suka menghilang. Bahkan, kau menyerahkan rumah ke agensi. Mengapa kau begitu naif? Kau pikir setelah menjual rumah masih ada wanita yang mau untuk bersamamu? Di sana juga ditambahkan, tanggung jawabmu sebagai seorang pria di mana?
Meskipun aku tidak peduli dengan rumahmu, tapi aku juga seorang wanita. Jika kau tidak memberikan rumah itu padaku, bagaimana aku bisa merasa aman bersamamu?" Mendengar hal ini, sosok dari Su Chen tidak peduli. Dia mengatakan, "Apakah masih ada lagi yang ingin kau bicarakan?" Mendengar hal itu, si gadis kemudian mengatakan, "Apa sikapmu ini? Aku akan memberikanmu kesempatan lagi. Sekarang, kembali dan transferkan kepemilikan rumah kepadaku. Jika tidak, jangan berharap kau bisa menikah denganku. Aku sedang dalam perjalanan pulang ke Shanghai. Kita bicarakan setelah aku sampai nanti." Dengan apa yang sedang terjadi, Su Chen mengatakan, "Jiang Xiaoqian, di kehidupan sebelumnya, kita bersama di akhir dunia selama 5 tahun. Aku yang mencari barang untukmu dan memberimu makan. Aku yang membawamu masuk ke zona aman. Jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati kelaparan di tengah-tengah akhir dunia. Tapi kau malah melakukan hal yang sangat tidak kuduga, di mana dia pun diperlakukan tidak pantas oleh seorang pacar tersembunyi dari si wanitanya. Di sana, si selingkuhan mengatakan, "Sen, kenapa kau selalu pulang dengan tangan hampa akhir ini? Barang bagus tidak semua disembunyikan, dan kau harus merasakan kematian ini." Ya, di saat itu terjadi, Su Chen hanya bisa menyaksikan wanitanya tengah berduaan dengan si selingkuhan. Si selingkuhan pun kemudian mengatakan jika si Su Chen tidak berguna lagi, jadi berikutnya mereka berdua yang akan menangani ini semua. Si gadis kemudian mengatakan, "Jangan berpikir, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Dia itu sudah mati dan tidak berguna. Dan untuk kau, aku akan lihat apakah kau berguna atau tidak dari penampilan yang kau mainkan malam ini bersama denganku." Ya, saat itu, di kehidupan yang sebelumnya, Su Chen adalah orang yang sangat sial. Dia benar-benar menempatkan kepercayaan dan punggungnya ke tangan orang yang semacam itu. Tapi kali ini, si selingkuhan yaitu Wang Hayu dan juga Jiang Xiaoqian, mereka berdua akan mendapatkan harga yang pantas yang akan diberikan oleh Su Chen untuk menebus dosa mereka di masa lalu. Su Chen juga menegaskan dengan lantang, "Kalian tidak akan mati dengan mudah. Rasa sakit yang pernah aku rasakan, aku ingin kalian rasakan 100 kali, tidak bahkan 1000 kali lipat." Yah, meski dalam keadaan emosi, Su Chen mencoba untuk tetap tenang. Dia kemudian akan membeli sisa yang bisa dibeli dengan uang. Tapi sebelum itu dia harus mencari cara untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, manajer Liu pun menelpon sosok dari Su Chen. Di sana juga Su Chen mengatakan kepada manajer Liu, "Halo, saya bisa menerima penjualan rumah dengan harga setengah, tapi saya hanya ingin uang tunai sekarang juga." Dan dengan apa yang terjadi ini, proses transaksi mulai dimainkan. Dan di sana, sosok dari si Jiang Xiaoqian mengatakan, "Su Chen, apakah kau tahu berapa lama aku menunggu?" Namun sayangnya Su Chen mengabaikan hal itu. Dan saat kemudian Hao Yu pun mengatakan, "Siapa yang memberi izin kepadamu untuk menjual rumah? Berani menjual rumah kami, percayalah aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok." Dan ketika mendengar hal itu tanpa pikir panjang lagi, sosok dari si Su Chen menghajar Hao Yu sehingga membuat Hao Yu pun terjatuh seketika. Su Chen pun menegaskan, "Aku bebas memperlakukan barang-barangku seperti apapun yang aku inginkan." Yah, Hao Yu benar-benar tersiksa di tempat itu. Dan di tengah kondisi ini, sosok si gadis mencoba untuk memisahkan itu. Dia pun mengatakan, "Lepaskan apa yang mau kau lakukan. Tolong, jangan kau bunuh sosok dari si Hao Yu itu." Tapi sayangnya, si Su Chen bergegas menampar dan memukuli wanita sehingga wanita pun terjatuh begitu saja. Dia tak menyangka jika Su Chen akan melakukan hal ini kepada dirinya. Kemudian juga Hao Yu pun dilepaskan oleh sosoknya Su Chen karena Su Chen menegaskan dengan lantang, "Jangan khawatir, kalian berdua tidak akan mati dengan mudah dan secepat ini." Yah, sosok dari si Hao Yu pun kini sudah sangat ketakutan. Dan saat kemudian juga Su Chen bergegas meninggalkan keduanya. Di tengah kepergian Su Chen, si gadis mencoba untuk mengatakan, "Su Chen, minta maaf dan bersujudlah padaku sebelum aku marah.
juga kau harus buang imajinasimu tentang menikahiku. Tapi lagi dan lagi, si Su Chen mengabaikan hal itu. Keduanya pun pergi begitu saja meninggalkan Su Chen di sana. Tak lama kemudian Su Chen bertemu dengan salah seorang petinggi. Di sana, Su Chen pun mengatakan jika dia akan menjual rumahnya. Di sana si pembeli pun mengatakan dalam hatinya, rumah Su Chen bisa lebih dari 1 juta. Bocah bodoh ini malah mau menjualnya seharga 700.000. Aku bisa untung besar kalau begini. Su Chen kemudian mengatakan, aku setuju untuk menjual rumah, tapi harus dibayar full. Bisakah kau membayar itu hari ini juga? Si pembeli kini mengatakan, ya, mari tanda tangani kontraknya dan kami akan memindahkan barangnya besok. Si Su Chen pun bergegas untuk mengambil alih semua ini, dan dia pun kini mengatakan dalam hatinya, kau bisa memakai rumah manapun selama kau masih tetap hidup. Kini uang yang berjumlah 700.000 yuan berhasil diterima oleh si Su Chen. Su Chen kemudian keluar dari ruangan sambil berkata, meskipun banyak bencana akhir-akhir ini, Sangdu merupakan pedalaman dari Zongyuan. Gempa, tsunami, bahkan gunung meletus jauh dari sini. Dan dengan pemerataan, kehidupan di sini jadi lebih stabil. Kemudian, Su Chen melihat adanya pinjaman SAR. Dia pun bergegas untuk menuju ke tempat dan alamat yang ada. Di sana, Su Chen pun mengatakan, halo, apakah ini perusahaan pinjaman? Bisakah aku memakai aset propertiku sebagai jaminan yang ada? Ya, ini. Si pria pun mengatakan, sebenarnya rumahmu tidak begitu berharga. Su Chen kemudian mengatakan, berapa banyak yang bisa Anda bayarkan kepada aku? Di sini Su Chen pun tahu jika ini merupakan uang dahai kakak dari Wang Haoyu. Saat di kehidupan sebelumnya, sosok ini telah mati di apokalips. Di sana, Wang Dahai mengatakan kepada Su Chen, kau hanya bisa meminjam sampai 500.000 paling besar, tapi kau harus meninggalkan sertifikatnya padaku terlebih dahulu. Su Chen yang mendengar itu kemudian mengatakan, tambahkan 100.000 dan aku ingin sekarang juga. Dan jangan khawatir, aku akan memerlukan waktu seminggu saja. Aku akan mengandalkan uangnya lalu membayar kembali kepada Anda. Tengah kondisi ini, Wang Dahai pun kini hanya bisa untuk berkata dalam hatinya, dasar penjudi. Selama dia menyentuh bidang ini, dia berani menjual orang tuanya dan percaya diri bisa menggandakan uang. Idiot, biar aku lihat sehebat apa kau melakukan itu. Dahai kini langsung mengatakan kepada Su Chen, selama kau memberikan sertifikatnya pada perusahaan kami, semuanya akan jadi gampang. Dan deposit pun diterima oleh sosoknya si Su Chen itu. Sementara di luar ada sosoknya si Jiang Xiaoqian dan juga Haoyu. Jiang Xiaoqian mengatakan, aku hanya harus membeli kembali rumahnya. Emang apa salahnya? Dia sudah memukulku dan aku harus memberinya pelajaran. Haoyu juga mengatakan hal yang sama. Biar ku hajar bocah itu, akan kusuruh saudaraku untuk membunuhnya. Dan saat kemudian, lagi dan lagi, sosok dari Su Chen berlalu pergi begitu saja. Di tengah kondisi ini, keduanya pun sadar jika itu merupakan Su Chen dan mereka berdua pun bergegas mengikuti keberadaan dari Su Chen dan apa yang akan Su Chen lakukan nanti. Di sini juga Su Chen akhirnya teringat jika banyak bangunan komersial yang anjlok karena bencana. Tapi, Luceng Hotel selamat dari bencana hingga akhir. Dia juga berkata dalam hatinya, kudengar presiden sini yang melakukan semuanya, bahkan kolam renangnya juga. Akan bagus untuk menjadikan tempat ini sebagai base dan tinggal untuk waktu yang lama. Meskipun aku udah mengkosongkan beberapa gudang, tapi tak ada makanan hangat di gudang. Kemudian pelayan pun menjemput si Su Chen. Dia mengatakan, halo, aku manajer perjamuan hotel, Liu Xinxin. Apa yang bisa aku bantu? Di sana Su Chen mengatakan jika dia ingin memesan 1.000 meja perjamuan. Si gadis pun terkejut untuk mendengar itu. Namun dia kemudian mencoba untuk mengatakan, iya, kami punya 5.000 per meja, 10.000 per meja, dan yang termahal 30.000 hingga 100.000 per meja. Di dalam hatinya, gadis pun mengatakan, aura anak ini kayak bangsawan. Dia pasti anak generasi kedua dari keluarga kaya. Kemudian Su Chen pun berkata, kalau begitu, 10.000 per meja, totalnya 10 juta. Aku akan bayar 500.000 sebagai deposit.
Kirimkan di alamat itu dan aku akan bayar nanti. Di sini Su Chen pun tahu jika Luceng Hotel punya standar yang tinggi. Kemudian si gadis bergegas untuk melayani sosoknya Su Chen dengan sangat baik. Si Liu Xinxin juga berkata dalam hatinya, harga bahannya saja sudah menyentuh 500.000, tapi ini kesempatan besar. Bisa berhubungan dengan orang kaya. Yang terpenting dalam bisnis adalah kelancaran. Kemudian, si Liu Xinxin mencoba berkata, siapakah namamu? Su Chen pun memperkenalkan dirinya di sana. Dan di sini, si gadis mengatakan, Tuan Su, apakah kau akan menikah? Su Chen pun membenarkan itu. Yah, untuk nikahan dan makanan ini, ku persembahkan semua. Ngomong-ngomong, tolong bantu aku booking kamar kepresidenan. Setelah itu, Su Chen pun berlalu pergi dari hotel. Dan dengan kondisi yang ada, Su Chen berkata dalam hatinya, gila, 10 juta perjamuan, 500.000 deposit, selesai. Untuk saldonya, nanti di tengah panas ekstrim saat apokalips, sebatang es bisa berharga ratusan juta, jadi aku akan sangat mendapatkan banyak keuntungan. Dan dengan apa yang terjadi ini juga, Liu Xinxin kemudian berkata, wow, dia booking kamar kepresidenan untuk honeymoon. Siapapun yang dia nikahi sangat beruntung sekali. Tak lama kemudian datanglah sosok dari Jiang Xiaoqian. Dia pun mengatakan kepada gadis itu, halo, aku ingin bertanya apa yang dilakukan orang itu tadi ke sini. Di sana Liu Xinxin mengatakan, siapakah kalian ini? Dan sosok Jiang Xiaoqian kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pacar Su Chen itu. Di sini Liu Xinxin berkata, baru saja pacarmu booking 10 juta, meja perjamuan, dan kamar presidenan. Dia membayar 500.000 sebagai deposit. Sebagai pacarnya kau seharusnya sangat senang. Di dalam hatinya, Liu Xinxin juga berkata, cewek ini masih standar, bahkan masih cantikan aku. Kenapa? Orang kaya mau sama dia. Dan dengan apa yang terjadi ini, sosok dari si gadis yaitu Jiang Xiaoqian dan juga Hao Yu sangat terkejut. Jiang Xiaoqian kini mengatakan tidak mungkin. Kenapa dia mau ngadain 10 juta jamuan? Si Xinxin kemudian mengatakan, orang kaya tak ingin identitasnya diketahui. Mereka tak mau orang-orang hanya menginginkan kekayaannya. Jadi dia hanya akan memberitahu saat hari pernikahan. Ya, dengan mendengar hal yang semacam ini, membuat sosok dari si Jiang Xiaoqian kini mengatakan, dan juga, apakah dia akan menghilang sebelum pernikahan dan melakukan kekerasan? Kemungkinan, si Su Chen benar-benar kaya. Dan tidak tanggung-tanggung, sosok dari Xinxin menunjukkan bukti transfer yang ada, sehingga membuat keduanya semakin merasa terkejut. Setelah itu ketika berada di luar, sosok dari Hayu mengatakan, Mbak, ini kan 10 juta meja perjamuan di hotel bintang 5. Kira-kira dia mau mengundang siapa saja? Si Jiang Xiaoqian kemudian mengatakan, kau tak mengerti. Tentu dia akan mengenalkanku ke orang kaya lainnya. Di sini Hao Yu pun mengatakan, apa yang harus kita lakukan kalau gitu? Ya, dia mencoba menyenggol tubuh dari Jiang Xiaoqian, namun ditepis oleh Jiang Xiaoqian. Jiang Xiaoqian juga menegaskan, aku akan mengikuti inisiasinya dan memanfaatkan anjing itu. Ya, dia membayangkan jika dirinya menjadi sosok yang sangat kaya. Si gadis juga mengatakan, tak bisa kubayangkan menjadi kaya dan memanfaatkan anjing seperti Su Chen itu. Beberapa saat kemudian, Su Chen kembali pulang ke rumahnya. Di sana dia pun mulai mengatakan, mendapatkan 700.000 dari penjualan rumah, berhutang 600.000 dari lintah darat, dan menghabiskan 500.000 untuk pesanan makanan. Tapi saat belanja gratis kemarin, masih banyak barang penting lain yang tidak terbeli. Bahkan hanya membayar uang muka. Sisa 800.000 juga tidak terlalu banyak. Untungnya saat ini Su Chen punya ide untuk melakukan pinjaman online. Yah, selanjutnya Su Chen mengunduh lebih dari 80 aplikasi sekaligus, mengambil foto kecil sebanyak 30 kali dengan jumlah pinjaman online yang bervariasi dari mulai 30.000 hingga 30 yuan. Dia pun kini berhasil mendapatkan dana maksimal 977.000 yuan. Su Chen pun kini mengatakan, akhirnya aku berhasil mendapatkan pinjaman online sebesar dan sebanyak ini. Namun, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Masih banyak hal yang perlu untuk kubeli. Kini, Su Chen mengatakan perapian, mesin pembuat es batu, batu bara tanpa asap, semua itu tidak ada di supermarket. Beruntungnya, aku bisa membelinya secara online dan pengirimannya juga cukup cepat.
untuk melewati panas yang ekstrim dan dingin yang keras di masa depan. Tergantung pada apakah aku punya cukup banyak dari dua hal ini atau tidak. Tak lama kemudian, si Su Chen menghubungi seseorang untuk mencari berapa harga batu bara tanpa asap. Di sana, sosok yang sedang berbicara mengatakan 2.500 yuan per ton. Di sana juga, si Su Chen mengatakan jika dia butuh 2.000 ton batu bara tanpa asap. Su Chen juga menambahkan, harga tidak masalah. Saya akan membayar uang muka sebesar 50.000 yuan terlebih dahulu, dan sisanya akan saya bayarkan setelah menerima barangnya. Kemudian Su Chen juga menghubungi pihak dari pabrik es karena dia akan memesan es batu juga. Kini Su Chen pun akan bergegas pergi ke sana untuk bertemu secara langsung. Dan di saat ini terjadi, tanpa diduga, rekan dari sosoknya Jiang Xiaoqian kini tahu jika itu merupakan Su Chen. Di sana, si teman wanita mengatakan sudah lama tidak bertemu, beberapa hari ini Kian terus memikirkanmu. Di sini Su Chen pun tahu jika ini merupakan Lina, temannya si Jiang Xiaoqian. Dan sosok dari Lina yang telah membuat Jiang Xiaoqian mengambil alih rumah dari sosoknya si Su Chen secara tidak adil. Kini Su Chen mengatakan kepada kedua gadis itu, apa benar si Xiaoqian memikirkanku, apa tidak memikirkan tentang rumahku itu? Lina mencoba untuk mengatakan, Su Chen, Xiaoqian sebelumnya sedang menguji kamu. Kenapa kau tidak peka? Apakah kau tidak tahu seberapa sedihnya Xiaoqian karena ditinggalkan olehmu? Iya, kini sosok dari Xiaoqian malah mendekat ke arah Su Chen sambil mengatakan, Su Chen, bisakah kau menemaniku sebentar? Aku merasa tidak enak. Kemarin aku marah padamu dan tolong jangan kesal terhadapku. Tapi lagi-lagi, si Su Chen pun meninggalkan si Xiaoqian sambil mengatakan, hari ini aku punya urusan, kau bisa pergi sendiri. Di tengah kondisi ini, membuat Xiaoqian mengatakan, wow, apa yang terjadi? Aktingnya meyakinkan sekali. Lina pun sadar jika Su Chen sudah naik taksi, jadi mereka akan bergegas mengikuti sosoknya Su Chen itu karena mungkin ini adalah bagian dari ujian yang tengah dimainkan oleh Su Chen. Dan kini Su Chen pun bertemu dengan seorang bos. Di sana, dia pun bertemu dengan si pemilik dari pabrik es. Si bos kemudian mengatakan kepada Su Chen, apakah Anda adalah bosku yang digadang-gadang? Benar-benar mudah sekali. Di sana juga Su Chen mengatakan, ya bosku, seperti yang sudah kita bicarakan lewat telepon, berapa lama untuk menyelesaikan 2.000 ton es konsumsi? Wu pun kemudian mengatakan, di pabrik pembuat es kami tanpa membesar-besarkan, keefisienan pasti menjadi yang terbaik. 3 hari, 2.000 ton es konsumsi dengan harga 400 yuan per ton dan totalnya 800.000 yuan akan ada. Kini, Su Chen mengatakan, baiklah, saya akan mentransfer uang muka sebesar 10.000 yuan kepada Anda. 3 hari kemudian, silakan kirim ke alamat yang saya berikan. Ya, kini proses benar-benar telah dilakukan. Dan kini Wu mengatakan, hehehe, bosku, untuk apa Anda membutuhkan sangat banyak es krim? Apakah ada acara besar yang akan diadakan? Kita bisa bekerja sama lagi di masa depan. Untuk harga masih bisa kita negosiasikan. Su Chen pun kini mengatakan, saya berencana untuk melakukan kegiatan amal di Alasan. Tak lama kemudian juga, sosok dari si Wu pun sadar jika bisnis 800.000 disepakati di depan pintu gerbang. Dan pemuda ini benar-benar kuat dan hebat. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Wu pun sadar jika ada 2 pengikut yang sedang mengikuti sosok dari Su Chen itu. Kini, keduanya mengatakan kepada si Wu, bos, Su Chen adalah tunangan saya. Apa yang baru saja kalian diskusikan? Mengetahui adanya hal ini membuat Wu mengatakan dalam hatinya, tunangan? Apakah ini adalah sebuah rencana yang dimainkan oleh Su Chen itu? Di sana Wu mengatakan, bos Su baru saja memesan es batu seharga 800.000 yuan dari kami. Dengan mendengar hal itu membuat kedua gadis tampak terkejut, karena membeli es batu seharga 800.000 yuan benar-benar tidak masuk akal, dan Su Chen benar-benar orang yang sangat kaya, seorang konglomerat besar. Lina pun kini mengatakan, bos, bisnis besar macam apa yang akan dilakukan Su Chen itu? Hu yang mendengarnya kini mengatakan, katanya sih, dia berencana untuk melakukan kegiatan amal di Alasan. Kedua gadis pun tampak sangat kaget mendengar apa yang tengah terjadi itu.
Dan lama kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Suchen yang kini mengatakan semua barang sudah dibeli dan sekarang tinggal waktu untuk menikmati sebelum akhir zaman melanda. Di kehidupan sebelumnya, dia sangat sibuk bekerja, bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke kafe, apalagi restoran mewah semacam ini. Di sini Suchen mulai dilayani oleh pelayan yang ada, dan di sana Suchen berniat untuk memilih makanan yang ada. Di sana dia pun sadar jika ada makanan yang dijual dengan harga 17.000 yuan. Di sini si pelayan mengatakan jika ini adalah karya langsung dari koki utama kami di restoran Yalin. Detailnya sendiri tergantung pada kreativitas kokinya sendiri. Suchen pun paham akan hal itu dan dia pun akan mengambil yang ini. Pelayan mengatakan, baiklah tuan. Kini Suchen pun sadar ketika bencana dimulai dalam kehidupan sebelumnya, ada kekuatan aneh yang menyebabkan banyak makhluk mengalami mutasi. Monster aneh ringing snake yang muncul dalam air, banjir dalam Sun Haijing, sangat mirip dengan ular mutan yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Tapi daripada menyebut sebagai mutasi, Suchen lebih suka menyebutnya sebagai atavisme. Atavisme merupakan fenomena di mana karakteristik atau fitur genetik yang telah hilang dari suatu spesies selama beberapa generasi muncul kembali secara tiba-tiba. Tak lama kemudian datanglah koki cantik di hadapan si Suchen. Dia mengatakan, halo tuan, saya adalah koki dari restoran musik Yalin ini. Ini adalah hidangan yang saya khususkan untuk Anda berdasarkan kepribadian Anda. Suchen pun terkejut melihat kehadiran wanita ini, karena wanita ini merupakan Duanya, si koki iblis. Pada hari kiamat di kehidupan sebelumnya, si koki iblis ini punya keahlian membalikan kebusukan menjadi keajaiban dalam memasak. Tak ada yang bisa menahan godaannya. Tapi masakan itu terbuat dari sumber mutasi pada makhluk asing, dan kita akan mati jika memakannya. Kini, si Duanda mengatakan, ekspresi macam apa itu? Apakah pria ini takut bahwa seorang wanita cantik sepertiku akan meracuni makanan? Yah, kini Duanya mengatakan kepada Suchen, nama hidangan ini adalah Two Sides of Life, dengan satu sisi digoreng dengan minyak kelapa sawit yang lembut, sementara sisi lainnya digoreng dengan kulit yang renyah. Satu stik dengan dua rasa menghadirkan kenikmatan yang tak terlupakan. Kini Suchen mulai merasakan itu dan harus diakui rasanya memang sangat enak dan ini sangat sepadan sekali. Suchen berkata dalam hatinya, jika saja di akhir zaman dia bisa memasak untukku, itu pasti akan sangat nikmat. Kemudian di sana juga terdapat dua gadis yang kini lantas mengatakan. Lina kemudian mengatakan, aku dengar satu hidangan di restoran ini berharga puluhan ribu. Calon suamimu pasti keturunan orang kaya. Kalau kau jadi istri orang kaya, jangan lupa kita akan saudari dan aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Mendengar hal ini, Xiaoqian kemudian mengatakan, yah, nanti aku pasti akan menjadi istri orang kaya. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan sosoknya si Suchen yang kini benar-benar akan menikmati hidupnya. Dia kini mengatakan dalam hatinya, ada anak orang kaya yang menghabiskan 2 juta di sini, tapi bahkan dia tidak melihat seperti apa bentuk balonnya. Tapi di akhir zaman tidak akan ada tempat yang dipenuhi dengan kemewahan lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku menyesal tidak pernah mengalami hal semacam ini. Ya, di sana Suchen benar-benar menikmati minuman bersama dengan para gadis yang ada. Di sana juga terdapatlah seorang wanita yang tampak sangat bersedih. Rekannya pun mengatakan jika Yun Yun baru pertama kali datang ke sini, pacarnya berselingkuh. Jadi, mereka semua membawa keluar untuk bersenang-senang. Di sini Yun Yun mulai berkata, cowok itu jika tidak diberi kesempatan tidur, langsung berselingkuh dengan wanita tua. Benar-benar tidak berkelas. Apakah para pria sangat peduli tentang tidur dengan wanita? Suchen mendengar hal itu kemudian mengatakan, sifat sejati seorang pria yaitu keinginan untuk bereproduksi hingga ke tulang-tulangnya. Ya, kemudian si gadis Yun Yun ini terus meminum dan dia pun mengatakan kepada Suchen, apakah kau merupakan seorang single? Di sana dia pun mengajak Suchen untuk bermalam bersama dengan dirinya. Dan ketika itu terjadi, sosok
dari Lina dan juga si Xiaoqian sudah ada di sana untuk mencari Su Chen. Dan ketika si Xiaoqian melihat Su Chen tengah bersama gadis, dia pun mengatakan jika ini adalah sebuah perselingkuhan. Ini si Su Chen dan juga si gadis pun lantas langsung masuk ke dalam sebuah tempat. Di sana keduanya mencoba untuk mengejar si Su Chen itu, namun Su Chen telah berhasil tiba di dalam sebuah kamar. Di sana, Su Chen pun mengatakan kepada gadis itu, maaf, tadi kedua orang itu adalah orang gila. Dan di tengah kondisi ini, si gadis pun malah menyangka jika ini adalah pertama kali bagi dirinya. Su Chen yang mendengar ini kemudian mengatakan, apa yang kau pikir? Aku tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Di sana juga, Su Chen mencoba mengatakan kepada Yun Yun, jangan keluar rumah dalam beberapa hari ini dan simpanlah makanan di rumah. Yun Yun mengerti akan hal itu, tapi dia mencoba untuk mengatakan kenapa. Namun, si Su Chen menegaskan, selain itu, pikiran yang sedang jatuh cinta tidak cocok untuk datang ke tempat seperti ini. Di masa depan ini tidak akan mungkin ada lagi. Di sini, sosok dari Su Chen mengurung si wanita di dalam sementara dia berkata dalam hatinya, sulit menemukan kesempatan seperti ini. Rasanya tidak tega pergi begitu saja. Tak lama kemudian datanglah keduanya yang kini terus mencari keberadaan Su Chen. Su Chen pun kini mengatakan dalam hatinya, gara-gara kedua orang ini di sini, jadi tidak ada harapan untukku malam ini. Waktu pun kian berlalu dan kini si Su Chen pun mengatur para pasukannya untuk bergegas membawa berbagai persediaan yang dimiliki oleh Su Chen. Semua benda pun diarahkan oleh Su Chen untuk diletakkan dalam sebuah tempat. Su Chen mengatakan tolong masukkan tungku, perapian, dan mesin pembuat es ke dalam. Jangan blokir pintunya dan letakkan saja esnya di sini. Kalian hanya perlu memasukkannya. Sementara itu, si Xiaoqian pun mendapatkan info dari sosoknya si Hao Yu di mana Su Chen lari ke daerah pinggiran dan menyewa gudang besar. Dia membeli banyak mesin besar yang tidak diketahui jenisnya dan sekarang sedang memindahkannya ke gudang. Xiaoqian pun bingung apa yang sebenarnya dilakukan oleh Su Chen itu. Dan ketika ini terjadi, Lina pun sadar jika Xiaoqian kemungkinan akan mengadakan pesta di Green City Hotel ini. Lina juga tahu bahkan karpet merah sudah digelar dan kemungkinan ini akan melamar sosoknya Xiaoqian. Xiaoqian yang tahu dengan berbagai informasi yang ada ini membuat dia pun mengatakan, aku mungkin tidak akan setuju dengan lamarannya. Lina, ikutlah denganku. Kita akan melihat seberapa seriusnya sosok dari Su Chen itu. Kemudian pertemuan pun terjadi di tempat itu. Di sana, Xiaoqian mengatakan, Su Chen, kenapa kau membeli sangat banyak barang ini? Apa yang sedang kau lakukan? Su Chen yang mendengarnya kini mengatakan, bisakah kau membantuku memindahkan barang-barang ini? Setelah selesai, aku akan memberitahumu. Xiaoqian pun sangat terkejut mendengar hal ini, apalagi dia diperintahkan memindahkan barang-barang. Di dalam hatinya dia pun berkata, aku akan menjadi istri orang kaya. Bagaimana mungkin aku melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Lina kini mencoba untuk mengatakan kepada si Xiaoqian, ini pasti adalah tes untukmu. Dia ingin melihat apa kau layak menjadi istri orang kaya. Dan tanpa basa-basi lagi, Xiaoqian pun membantu si Su Chen dalam memindahkan barang. Dia mulai mengangkut barang-barang itu sambil berkata dalam hatinya, menjadi istri orang kaya tentu memerlukan karakter yang baik dan prestasi yang gemilang. Selama aku bisa melewati ujian ini, hari ini Su Chen pasti akan menikahiku. Lina pun kini juga mengatakan, Kak Su Chen, aku juga akan membantu. Di dalam hatinya Lina pun berkata, asalkan aku menunjukkan sedikit pesonaku, meskipun aku tidak bisa menjadi istri orang kaya, setidaknya aku akan mendapat sedikit keuntungan. Sementara di dalam hatinya Su Chen dia pun mengatakan, tenaga kerja gratis tidak akan kusia-siakan begitu saja. Dengan 1000 meja makanan, 2000 ton es, bahkan jika hotel dan pemasok mengirimkan orang, akan memakan waktu yang cukup lama untuk memindahkannya. Waktu pun kian berlalu dan akhirnya selesai juga. Kali ini, sosoknya Xiaoqian mengatakan, Su Chen benar-benar berlebihan. Mulai dari pagi hingga senja, bahkan aku tidak sempat untuk makan. Untung saja, aku akan menjadi istri orang kaya dan duit miliknya pasti menjadi milikku. Lina kini juga mengatakan,
Si brengsek itu membuat kita memindahkan barang-barang yang sangat berat, esnya bahkan lebih dari 100 ton. Kemudian, Xiaoqian juga mengatakan, ujian sudah selesai. Seharusnya Su Chen mengumumkan bahwa aku adalah pengantin barunya. Dan tamu-tamu kaya itu harusnya juga telah muncul. Lina mengatakan, ya benar, makanan sudah dingin, tapi tamu-tamu tidak berdatangan. Orang kaya memanglah aneh. Tak lama kemudian, Su Chen mengatakan kepada para pekerjanya, hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Terimalah sedikit tanda terima kasih ini. Sisanya akan kulunasi dalam waktu seminggu sesuai dengan kontrak. Para supir pun sangat merasa berterima kasih atas adanya hal itu, karena dari ketebalan amplop ini, setidaknya itu berisi sebesar 10.000 yuan. Mereka pun mengatakan bos sangat dermawan sekali. Tak lama kemudian juga, datanglah Xiaoqian yang mengatakan kepada Su Chen, apakah ada yang ingin kau katakan kepadaku? Su Chen yang mendengarnya kini mengatakan, ya, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu, tapi tidak ada bayaran, kau boleh pergi sekarang juga. Mendengar hal ini membuat Xiaoqian tampak terkejut. Dia kemudian lantas mengatakan kepada Su Chen, jangan main-main, pasti ada kejutan yang kau persiapkan. Mari keluarkan para tamu, dan kita akan menikah hidup bahagia bersama. Namun, Su Chen menegaskan, menikah dan hidup bersama? Aku juga ingin, tapi sekarang aku tidak hanya menjual rumah, tapi juga punya banyak hutang. Masihkah kau mau bersamaku? Mendengar hal yang semacam ini, membuat sosok dari si Lina juga mengatakan, mustahil, dengan biaya pesta yang mencapai jutaan, ribuan untuk makan di restoran, dan semua ini, bagaimana mungkin kau tidak punya uang? Su Chen kemudian mengatakan, jadi begitulah ceritanya. Seorang bos besar berencana melakukan amal, dan nantinya semua orang akan dipindahkan ke alasan untuk program pengentasan kemiskinan. Jadi, aku hanya sedikit membantu saja. Mengetahui adanya hal ini membuat Xiaoqian pun sangat kesal. Dia mengatakan, jadi begitu, kau sangat brengsek dan sangat mempermainkanku. Ya, dengan adanya hal ini, Su Chen berhasil menghindari itu sambil mengatakan, kapan aku mempermainkanmu? Kau saja yang bodoh. Xiaoqian kini mengatakan, Su Chen, kau brengsek. Kau sama sekali bukan anak orang kaya. Kau jangan berharap bisa menikahi aku lagi. Su Chen yang mendengarnya kini mengatakan, siapa yang peduli dengan wanita matre sepertimu itu? Sosok dari Xiaoqian sangat kesal mendengar hal itu, dan dia pun kini menegaskan kepada Su Chen, tunggu saja, aku akan membuatmu menyesal. Lina juga mengatakan hal yang sama. Dan ketika ini terjadi, Su Chen hanya mengatakan, bodoh sekali. Ketika hari kiamat tiba, kalian malah akan mendapatkan balasan yang jauh lebih buruk lagi. Kemudian, Su Chen pun menutup itu dengan sangat rapatnya. Dia mengatakan, persediaan akhirnya lengkap. Sekarang tinggal menunggu hari kiamat datang. Space Expand mulai dikeluarkan oleh sosoknya si Su Chen itu. Beberapa waktu kemudian kita pun diperlihatkan dengan si Wang Dahai yang mengatakan, Xiaoqian, di masa depan, jika kau mengikuti Hao Yu, aku akan memastikan kau hidup dengan nyaman dan bahagia. Di kota bisnis ini, aku Wang Dahai masih punya wibawa. Hao Yu di sana mengatakan, Kak Qian, Su Chen benar-benar tidak pantas untukmu. Kau seharusnya sudah meninggalkannya dan hidup bersama aku. Di sini, si Xiaoqian mengatakan, maka aku akan menantikan penampilanmu itu. Kemudian Hao Yu mengatakan, Kak Qian jangan khawatir. Nanti, biarkan kakakku menangani anak itu dengan keras untukmu. Di dalam hatinya, Xiaoqian mengatakan, sebenarnya Wang Hao Yu juga baik, dan kakaknya di kota bisnis juga cukup kaya. Bersama dia tentu lebih baik daripada bersama si brengsek itu. Dan tak disangka di sana sudah ada si Su Chen. Su Chen kini mengatakan, wanita benar-benar tidak pilih-pilih makanan. Mengetahui adanya hal ini membuat Xiaoqian mengatakan, Su Chen, mengapa kau di sini? Dan kini Hao Yu mengatakan, kakak, itulah dia yang sebelumnya menyerangku. Kini Dahai pun tahu jika ini adalah sosok yang sebelumnya meminjam kepada dirinya. Kini Dahai mengatakan, aku bahkan berencana untuk mencarimu, tapi tidak terpikirkan bahwa kau menyerang adikku, berani sekali. Di sana Wang Dahai juga mengatakan kepada si adiknya, sebelumnya, anak ini meminjam 600.000 dari rumah gadaiku, dan besok seharusnya dia sudah mengembalikannya. Dengan kondisi yang ada, membuat si Hao Yu mengatakan, oh begitu, sepertinya kita bisa menyelesaikan masalah lama dan baru bersama-sama. Kini, sosoknya si Xiaoqian mengatakan, dia berutang uang kepada Hai
Mungkin seumur hidupnya tidak akan lunas. Untungnya aku tidak terlibat dengan pria yang semacam itu. Lina juga mengatakan berani meminjam uang seenaknya, dasar tidak tahu diri. Tak lama kemudian, Suchen mulai mengatakan, makanan ini tidak enak sama sekali. Kemudian dia pun dihampiri oleh Wang Dahai. Wang Dahai mengatakan, bocah, besok uangku harus sudah dikembalikan. Tapi kau masih santai di bar. Kau benar-benar tidak menghargaiku. Jangan bilang kau bisa mendapatkan 600.000 malam ini. Dengan kondisi yang ada, Wang Haoyu lantas mengatakan, jangan bicara tentang mendapatkan 600.000 malam ini darinya. Dia tidak mungkin bisa menghasilkannya, kakak. Jangan buang-buang waktu. Dengannya itu, orang ini berani menyerangku. Habisi saja dia. Di sini dengan apa yang terjadi, Xin datang ke sana sambil mengatakan, maaf, ada apa ini? Mari bicarakan dengan baik terlebih dahulu. Di sana Dahai mengatakan, bicara dengan baik. Kau minta anak ini untuk berlutut dan minta maaf kepada aku, serta berlutut dan minta maaf pada adikku. Maka ini semua bisa untuk selesai. Di sana, Xin mengatakan, Tuan Su, apa yang sedang terjadi? Su Chen mengatakan tidak apa-apa, hanya beberapa orang yang berisik saja. Dengan apa yang sedang terjadi itu juga membuat Dahai sangat kesal. Bocah, apakah aku memberikanmu kesempatan? Hari ini kau akan menyesal. Bahkan jika Raja Langit datang pun tidak akan ada gunanya. Dan di tengah apa yang terjadi, tiba-tiba ada seseorang lain yang datang ke sana sambil mengatakan apa yang sedang kalian lakukan. Siapa yang membiarkan kalian membuat kekacauan di tempat ini? Dan dengan kedatangan orang ini membuat Su Chen dan juga sosoknya Dahai sadar jika itu merupakan Gao Qiang. Di sana dengan apa yang terjadi membuat si Dahai mengatakan, Kak Qiang, bagaimana kakak bisa ada di sini? Qiang kemudian mengatakan, hari ini aku punya urusan penting. Siapapun yang membuat masalah denganku, itu berarti mereka punya alasan untuk berseteru denganku. Di dalam hatinya Dahai mengatakan, si Gao Qiang ini meskipun terkenal sebagai pengusaha ternama di kota bisnis, sebenarnya dia punya jaringan yang luas di dunia bawah tanah dan dia punya banyak pengikut. Jadi aku tidak ingin mengganggunya. Dahai mengatakan, baiklah Kak Qiang, kakak lebih baik selesaikan urusanmu terlebih dahulu. Nanti aku datang untuk menghormatimu dengan minuman. Dan dengan apa yang terjadi ini juga membuat Su Chen pun sadar jika Gao Qiang merupakan orang yang penting di hari kiamat nanti. Di tengah kekacauan akhir dunia, Gao Qiang adalah salah satu kekuatan besar di kota bisnis. Dia punya Hell's Kitchen Devil sebagai anak buahnya. Su Chen juga pernah mendengar bahwa setelah kiamat, Hotel Grand City adalah salah satu tempat pertama di mana terjadi mutasi balik. Dilihat dari situasi yang sekarang, kesuksesan Gao Qiang sebagai pemecah kepala berkat kemunculan mutasi balik di sini. Dan tentu Gao Qiang tidak bisa dianggap sepele. Gao Qiang juga memandang ke arah Su Chen, sedangkan Su Chen mengatakan dengan lantang dalam hatinya, keberuntunganmu sekarang akan menjadi milikku. Di sana juga, si Gao Qiang sadar jika bocah ini cukup menarik baginya. Setelah itu, si Gao Qiang pun kini berhasil mengajak Duan Ye untuk mengunjungi bosnya. Duan Ye kemudian mengatakan, apa yang diinginkan Bos Sun terhadap saya? Di sana Sun mengatakan, hahaha, aku sudah mendengar bahwa Miss Duan adalah seorang wanita cantik, dan hari ini akhirnya kita bisa bertemu. Ayo, mari kita habiskan gelas di malam ini. Dengan adanya penawaran itu membuat Duan Ye pun cukup terdiam. Sementara itu, kita kemudian diperlihatkan dengan Su Chen yang kini mengatakan, di kehidupan sebelumnya, aku bersama Jiang Xiaoqian bersembunyi di ruang bawah tanah hanya untuk bertahan dari hari kiamat yang sangat panas. Tidak terduga, kali ini aku meninggalkannya, namun dia justru mengikutiku ke hotel ini. Baiklah, mari kita selesaikan dendam baru dan dendam lama sekalian. Tiba-tiba, area di luar mulai terasa panas. Si Dahai mengatakan kepada Haoyu, bro, apakah kau merasa bahwa malam ini lebih panas daripada siang hari? Haoyu mengatakan, betul, itulah kenapa aku menyarankan kita pergi ke kolam renang untuk mendinginkan diri. Nanti, para gadis akan keluar dengan pakaian renang mereka. Keduanya pun benar-benar tampak sefrekuensi sambil mengatakan, akan ada adegan panas nantinya, dan kau benar-benar pemuda yang cerdik, ucap si Dahai. Tak lama kemudian datanglah
Selina dan juga si Xiaoqian. Mereka sadar jika bulan tampak terasa seperti matahari dan ini terlalu terang. Meski demikian, mereka tetap akan pergi dan berada di luar. Di sana, Qian pun tengah bersama dengan sosoknya Haoyu yang sedang menyatakan cinta kepada Xiaoqian itu. Di tengah kondisi ini, Xiaoqian mengatakan kepada Haoyu, "Astaga, aku hampir mati kepanasan. Cepat bawa aku ke kolam renang yang ada." Dan dengan kondisi ini juga, si Suchan mengatakan, "Cinta kalian sepertinya hampir meledak. Selamat datang kembali ke hari kiamat." Tiba-tiba, bulan itu pun benar-benar berubah menjadi matahari yang sangat ganas adanya. Dan ini menimbulkan efek kepanasan yang luar biasa. Keempat orang yang terjebak kini merasakan kepanasan yang sangat keras. Mereka semua pun berlari dengan sangat ketakutan untuk masuk kembali ke dalam hotel, sementara si Dahai tertinggal ke belakang karena dia gendut. Dengan kondisi ini juga, orang-orang dalam hotel pun sadar kenapa tiba-tiba menjadi sangat terang di luar itu. Dan apakah Dahai beserta yang lainnya tampak baik-baik saja? Ya, kini ketiganya pun berhasil masuk kembali ke dalam hotel. Dan kini orang-orang di sana pun sadar apa yang sedang terjadi. Kenapa kulit kalian menjadi sangat merah? Ketiganya butuh air secepat mungkin, jadi mereka pun bergegas masuk ke dalam sebuah kolam kecil untuk mendapatkan kenikmatan air dan kembali mendinginkan tubuh mereka. Mereka berhasil untuk mendapatkan hal itu dan sedikit merasakan kesenangan. Di sana orang-orang pun mengatakan, "Kalian sedang apa? Di mana Dahai?" Yah, kali ini Haoyu sadar jika kakaknya telah tertinggal. Ya, si Dahai pun kini kembali dengan sekujur tubuh yang menderita kepanasan. Dia hanya meminta tolong. Dan dengan kondisi ini, yang lain mengatakan, "Maafkan aku kakak, cepat ambil obat luka bakar dan kita akan menyembuhkanmu." Sementara itu di tempatnya si Bos Sun mengatakan kepada Duan, "Kenapa Duan cantik tidak minum?" Di sana juga sosok dari si Gao Qiang mencoba mengatakan, "Pak Sun, saya sudah menyiapkan jamuan makan malam, bagaimana kalau kita menjalankan itu?" Sun kemudian mengatakan, "Di kota bisnis ini, ketika diriku menuangkan minuman, tak akan ada yang berani untuk menolak. Gao kecil, ini bukan urusanmu." Di tengah kondisi ini, sosoknya si Duanya mengatakan dalam hati, "Sialan Gao Qiang, karena ingin mendekati Sun Debao, dia malah merugikanku." Si Sun Debao ini mengandalkan pengaruhnya di kota bisnis untuk berbuat semena-mena terhadap banyak wanita. Hari ini dia bahkan mengincarku. Duan kembali menambahkan, "Sudah pasti ada yang mencurigakan dengan minuman ini. Aku tidak akan meminumnya. Tapi apa yang harus aku lakukan?" Tapi tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi di sana, dan itu menimbulkan efek kekacauan. Dengan kondisi ini, semuanya pun bergegas menutup tirai yang ada, karena hawa panas ini benar-benar terasa pada tubuh mereka. Gao Qiang kini mengatakan, "Pak Sun, ada yang tidak beres dengan situasi ini." Sun kemudian mengatakan, "Ayo, turun ke bawah dan lihat apa yang sedang terjadi." Dengan kondisi ini juga membuat si Duanya pun terselamatkan. Kemudian si Qinxin mencoba untuk mengatakan kepada yang lainnya, "Tenanglah semuanya, kami telah menghubungi tim penyelamat. Harap tunggu di sini untuk penyelamatan." Di sini mereka semua pun tampak sangat panik adanya. Gao Qiang kemudian menanyakan kepada rekan yang ada di sana, apa yang sedang terjadi. Si rekan mengatakan, "Sepertinya ada situasi darurat di luar sana. Kita perlu mencari tahu lebih banyak informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi." Kemudian Sun menghubungi seseorang. "Halo, ini Sun. Bisakah Anda mengirim seseorang ke Green City Hotel untuk menjemputku?" Kemudian percakapan pun diakhiri. Gao Qiang kini menanyakan, "Bagaimana keadaannya, bos?" Si bos pun mengatakan, "Saat ini pihak atas sedang berusaha keras untuk memastikan tak ada masalah dengan pasokan listrik. Jadi tidak akan ada orang yang bisa datang membantu. Situasinya agak rumit." Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Dahai yang semakin kesakitan pada kulitnya. Kini mereka pun akan segera membawa si Dahai ke rumah sakit, namun mereka gagal melakukan itu karena mereka sadar saat ini cuaca di luar sangat panas dan mereka tidak akan bisa pergi ke sana. Meski demikian, Dahai mengatakan, "Jangan khawatir, aku sudah meminta Xiao Dao untuk datang menjemput kita dengan mobil yang ada." Yah, sosok dari Xiao Dao telah datang dengan mobilnya berada di bawah parkiran. Dia kini mulai merasakan jika ini sangat panas sekali. Mobil terus saja mencoba untuk datang dan tepat ke arah itu. Namun,
Perlahan-lahan Xiao Dao menyadari jika ini seperti masih siang dan suhunya sangat panas sekali. Bahkan ban pun kempes begitu saja. Mobil tak bisa untuk berjalan lagi. Xiao Dao pun kini kesal, apa-apaan ini? Panasnya sampai membuat ban kempes. Cuaca macam apa ini? Dia kemudian kembali menghubungi si Wang Dahai sambil mengatakan, "Dahai, ban mobilnya bocor. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahan ingin kembali. Kalian cari solusi sendiri saja." Ketika dia melangkah, dia pun terjatuh seketika. Dan dengan kondisi ini, dia pun kini melihat sekelilingnya, yang dimana ada orang yang telah mati kepanasan. Atas kondisi ini juga, perlahan-lahan wajahnya pun kini mulai merasakan kepanasan yang luar biasa. Dan ponsel yang ada juga kini seakan-akan terbakar. Sehingga pihaknya Dahai pun sangat-sangat terkejut mengetahui apa yang ada itu. Ya, dengan kebakaran yang sedang terjadi itu, suhu benar-benar sangat panas sekali dan memuncak. Sedangkan sosoknya Su Chen malah sangat damai sekali karena dia telah menyiapkan es yang sangat banyak, jadi ruangannya pun sangat dingin sekali. Ya, dia pun kini tidur dengan santuy-santuynya. Kemudian pemberitahuan terjadi di pusat. Karena tiba-tiba bulan memancarkan panas yang melonjak, suhu di atmosfer naik menjadi 75 derajat dan suhu permukaan mencapai 100 derajat. Kejadian ini telah menyebabkan hampir 100 orang terluka atau tewas. Mohon tetap tinggal di dalam ruangan dan jangan keluar agar tidak terjadi luka bakar pada kulit dan saluran pernapasan. Kemudian di pusat listrik kota, karena kepanasan yang sedang terjadi, tiba-tiba tempat itu pun meledak seketika. Dan kini panggilan telepon tidak bisa dilakukan lagi oleh si Dahai. Dahai pun kini menyadari sepertinya Xiao Dao sudah hilang. Kini juga pelayan mengatakan jika sepertinya kamar ini telah penuh. Jadi ini adalah kamar terakhir. Mereka harus berdesak-desakan di sini. Dengan kondisi yang ada, si sosoknya Xiaoqian mengatakan, "Apa ini sebuah lelucon? Bagaimana bisa kita tinggal di ruangan yang sama dengan pria?" Lina membenarkan hal itu karena mereka berdua ingin tinggal di kamar sendiri. Perlahan-lahan, Dahai mulai menyadari, sialan, apa yang terjadi di tempat ini? Mengapa listriknya mati? AC-nya juga mati dan suhu akan segera naik. Mereka semua juga menyadari jika sekarang suhu dalam ruangan diperkirakan mencapai lebih dari 40 derajat. Mereka akan mati terpanggang jika tetap berdesak-desakan di sini. Sosoknya, si Dahai harus segera mencari sebuah solusi. Di sana Xiaoqian mengatakan, "Aku ingat bahwa di kamar Hotel Su Chen ada sebuah kolam renang. Kita bisa pergi dan merampasnya." Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan si Su Chen yang kini tahu di kehidupan sebelumnya, pasokan listrik di kota bisnis menghadapi masalah karena pemeliharaan yang kurang tepat, meninggalkan resiko tersembunyi. Meskipun banyak tenaga kerja yang dikerahkan, listrik kota tetap mengalami ledakan. Semua pelanggan yang terhubung ke perusahaan listrik mengalami pemadaman secara total. Oleh karena itu, secara khusus, si Su Chen memilih kamar yang ada kolam renangnya. Kemudian, Su Chen juga menyiapkan AC berdiri dan baterai cadangan besar untuk pasokan listrik, agar memastikan suhu kamar tetap terjaga dan juga agar memastikan semuanya baik-baik saja. Kemudian Su Chen juga tak lupa meletakkan beberapa potongan es, dan ini sangat nyaman sekali. Su Chen menikmati hidup dengan sangat baik di tengah kekacauan. Kemudian dia pun lapar dan dia pun bergegas mengambil simpanan makanan yang dia simpan. Dia pun benar-benar akan menyantap ini. Dia mengatakan, "Hari pertama setelah kiamat, mari kita sarapan dengan sederhana saja. Aku tak tahu kapan kesempatan besar bagi Gao Qiang akan muncul." Tak lama kemudian tiba-tiba banyak pasukan yang kini mengatakan, "Buka pintu, Su Chen. Aku tahu kau di dalam." Dan dengan kondisi ini, Su Chen pun kini mencoba membukanya. Semuanya pun kini sadar jika ini sangat sejuk dan ini adalah AC. Su Chen kini mengatakan, "Apakah ada masalah dengan kalian?" Semuanya pun kini mengatakan, "Es, ini es. Di kamar ini tidak hanya ada kolam renang, tapi juga ada listrik dan makanan." Lina pun mengatakan, "Su Chen, kami hampir mati terbakar di sini dan kau menikmati ini sendirian." Xiaoqian juga mengatakan, "Benar, kau terlalu egois. Cepatlah keluar dari kamar ini." Hao Yu juga mengatakan, "Keluarlah sendiri, jangan membuat kami melakukan sesuatu sekarang juga." Dahai kini juga mengatakan, "Bocah, sudah waktunya
untuk mengembalikan uang yang kau pinjam dariku. Berikan kamar ini kepadaku, itu akan dianggap sebagai bunga untuk beberapa hari. Kalau tidak, aku akan langsung melemparkanmu keluar." Mendengar hal itu tanpa pikir panjang lagi, Su Chen pun bergegas menembaki tubuh dari sosoknya Dahai sehingga terluka begitu saja. Dengan lantangnya, Su Chen mengatakan, "Satu langkah lagi, kau bisa mati." Atas apa yang terjadi, semuanya pun sangat panik dengan kondisi ini. Si Xiaoqian mengatakan, "Senjata, dia punya senjata." Hao Yu mengatakan, "Dari mana dia mendapatkan senjata itu?" Di sini dengan kekacauan yang sedang terjadi, Dahai mengatakan, "Su Chen, kau bahkan bisa mendapatkan senjata. Baiklah, kau hebat, aku menyerah sekarang juga." Tak lama kemudian, tiba-tiba Su Chen kembali melakukan penembakan sehingga membuat Dahai pun semakin kesakitan. Kali ini keduanya pun tidak bisa untuk membantu si Dahai itu. Kini, Su Chen mengatakan kepada yang lainnya, "Kalau ingin pergi, pergilah, tidak perlu banyak omong. Apakah kalian mau mati semua di tempat ini?" Su Chen juga menegaskan, "Sekarang aku akan menghitung sampai 3 dan kalian harus segera menghilang dari hadapanku." Sementara itu di ruangan yang berbeda, kini si Gao Qiang mengatakan, "Bagaimana mungkin hotel ini tak punya makanan?" Lain pun mengatakan, "Maaf, beberapa hari yang lalu seseorang memesan 1000 meja pesta dan kebanyakan bahan makanan sudah habis. Seharusnya pengiriman akan dilakukan hari ini." Dan dengan kondisi yang ada, si bos Sun menegaskan maka antarkan semua makanan dan minuman itu ke sini sekarang juga. Dan kini Sun beserta para pasukannya benar-benar akan melakukan penyergapan ke markasnya Su Chen itu untuk merampas segalanya. Sun bahkan mengatakan, "Dasar sampah, dia bahkan berani bersaing denganku." Tak lama setelah itu, keempat orang tadi pun datang ke sana karena mereka akan membantu melindungi sosok dari Dahai yang sudah tertembak itu. Gao Qiang yang mengetahui akan adanya hal ini kemudian berkata dalam hatinya, "Apakah itu luka tembak? Hanya segelintir orang yang bisa mendapatkan senjata. Sepertinya ada orang berbahaya di atas sana." Kini si Dahai benar-benar terluka. Dan kemudian juga sosoknya si Xiaoqiao menegaskan, di dalam kamar Su Chen ada listrik, AC, dan bahkan kolam renang. Semua yang mengetahui akan hal itu kemudian mengatakan, "Apakah yang kau katakan itu benar? Jangan bohong pada kami." Xiaoqian pun kemudian mengatakan, "Aku melihatnya sendiri, di sana ada potongan es, banyak makanan bahkan ayam goreng dan minuman keras. Itu sungguh seperti surga yang ada." Dengan mendengar hal ini, beragam pasukan bergegas ke sana sambil mengatakan, "Aku di sini seperti berada di sauna. Dia malah menikmati itu. Sialan, mengapa anak itu bisa punya es, bahkan bisa menyalakan AC, sedangkan kita menderita di tempat ini. Mari kita naik dan minta anak itu memberikan kita tempatnya." Di tengah kondisi ini, Gao Qiang menyuruh anak buahnya, "Kalian ikut ke atas dan lihat sendiri. Kalian harus pastikan bagaimana ini akan terjadi." Si anak buah mengatakan, "Jangan khawatir, Kak Qiang. Aku akan menjalankan rencana yang dimainkan." Singkatnya, para pasukan tadi pun telah berada di sekitaran kamar dari Su Chen, dan Su Chen berhasil membuka pintunya. Dan ketika itu dibuka, orang-orang pun mengatakan, "Kawan kecil, kami datang ke sini untuk membicarakan sesuatu denganmu." Mereka semua mulai merasakan kesejukan di sana. Di sana juga, orang-orang mengatakan, "Kau lihat kan, sekarang sedang masa sulit. Di seluruh hotel ini hanya tempatmu yang masih ada AC. Bisakah kami masuk sebentar untuk mendinginkan diri?" Pak tua juga mengatakan, anak muda harus belajar menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak. Si ibu juga mengatakan, kawan kecil ini pasti orang yang berbakat dan suka menolong. Di sana si bocah terus mencoba mencari keberadaan ayam goreng, dan ketika dia berhasil melihat ada ayam goreng, dia bergegas untuk menuju ke sana karena dia mau makan ayam goreng. Tapi seketika, Su Chen menerjangnya begitu saja. Si bocah pun kini terlempar jauh ke belakang. Si bocah menangis dan orang-orang pun kini mulai histeris. Di sana, Su Chen menegaskan dengan lantang, "Jaga anak-anak kalian dengan baik. Kalau tidak, aku tidak keberatan membantu mengurus mereka dengan caraku." Dengan kondisi yang ada ini membuat orang-orang mulai panas. Mereka mengatakan, "Orang yang kau terjang masih kecil, kenapa kau bisa sekejam itu? Kau pasti seorang pembunuh. Orang seperti kamu tidak pantas berada di kamar ini." Para pasukan pun kini bergegas melakukan penyerangan ke arah Su Chen karena mereka adalah segerombolan pasukan yang berjumlah banyak, sedangkan Su Chen hanya seorang diri. Tapi tiba-tiba Su Chen tanpa pikir panjang menembak salah satu di antara mereka hingga tewas seketika.
Semuanya pun panik dan terkejut mengetahui apa yang ada itu. Di sini dengan lantangnya, Su Chen menegaskan, "Aku memang sendirian, tapi kalian hanya punya satu nyawa. Apakah yang akan terjadi?" Selanjutnya part pertama pun berakhir sampai di sini.